nama saya Aulia Rukmana Putri dengan NIM 10405021 dari D3 Keperawatan Politeknik Negeri Subang. Di sini saya akan menjelaskan buku tentang pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi yang ditulis oleh Dr. Ujang Chandra, SSH, MH, MIP. Buku pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi yang ditulis oleh Dr. Ujang Chandra, SSH, MH, MIP memiliki 10 bab. Bab pertama, orientasi terhadap pendidikan, memiliki 3 poin. Yang pertama, landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Yang kedua, rumusan Pancasila. Dan yang ketiga, tujuan mempelajari Pancasila. Lalu di bab 2, memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, memiliki 3 poin. 1. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Dan yang ketiga, memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi. Bab ketiga, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, memiliki 4 poin. Yang pertama, pengertian filsafat. Kedua, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Ketiga, konsep dasar filsafat Pancasila. Dan terakhir, landasan filsafat Pancasila. Lalu di bab 4, memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma, memiliki 2 poin, yaitu pengertian nilai, etika, dan norma, dan Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab 5, yaitu memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, memiliki 3 poin. Di poin pertama itu ada hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Poin kedua, isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila. Dan poin yang ketiga itu ada refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Lalu bab 6, yaitu memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, memiliki 5 poin. Di poin pertama itu pengertian ideologi. Poin kedua, makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Poin ketiga, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Poin keempat, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Dan di poin terakhir itu memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi. Bab 7, memahami demokrasi Pancasila. Ada 2 poin. Poin pertama itu ada perkembangan demokrasi di Indonesia. Poin kedua, konsepsi demokrasi. Lalu bab 8, memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, memiliki 4 poin. Di antaranya poin pertama itu sejarah perkembangan hak asasi manusia. Poin kedua, istilah dan pengertian hak asasi manusia. Poin ketiga, macam-macam hak asasi manusia. Dan yang terakhir, pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9, yaitu memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, memiliki 7 poin. Di poin pertama ini ada isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di poin kedua ada isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Di poin ketiga ada kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di poin keempat ada hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di poin kelima ada hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Di poin keenam ada perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Di poin terakhir ini ada struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu di bab 10 ada refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, memiliki 5 poin. Di poin pertama ada pengertian paradigma. Poin kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Di poin ketiga ada Pancasila sebagai paradigma reformasi. Di poin keempat ada Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus. Dan terakhir ada eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum